Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok Hasoka. Saya Sofia Isnandari sebagai pembicara 1, Siska Nuridayatun Nasyah sebagai pembicara 2, dan Siti Halimatus Sadia sebagai pembicara 3. Dewan juri yang terhormat, mosi perdebatan kita kali ini adalah kesetaraan gender adalah kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Untuk pertama kalinya, kami menerima mosi tersebut secara tegas dengan dilandasi dua argumentasi. Yang pertama, kesetaraan gender dapat meningkatkan produktivitas ekonomi serta kestabilan sosial dan pembangunan berkelanjutan. Dewan juri yang terhormat, latar belakang mosi debat kali ini adalah perekonomian global saat ini menuntut pembangunan ekonomi suatu negara harus bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat dalam rangka mencapai kemajuan yang nyata. Dalam rangka meningkatkan taraf hidup kesejahteraan masyarakat, dibutuhkan pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan pemerataan penghasilan yang adil baik antar jenis etnis, antar generasi, antar jenis kelamin maupun antar jenis wilayah. Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi, diharapkan bukan sekedar hanya untuk penurunan kemiskinan saja, namun diharapkan untuk mendorong peningkatan kesetaraan gender. Karena ketimbang sosial berbasis gender ini merupakan hal yang sudah sering terjadi di berbagai negara, bukan hanya di negara Indonesia saja. Itulah mengapa Dewan Juri yang terhormat, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB telah menetapkan kesetaraan gender menjadi salah satu dari 17 tujuan yang ada pada pembangunan berkelanjutan atau biasa kita sebut dengan SDGs. Karena tanpa kita sadari, kesetaraan gender memberi dampak positif yang signifikan bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan, yang mana saat perempuan dan laki-laki memiliki akses yang sama baik dalam pendidikan, pekerjaan maupun ekonomi lainnya, maka ini dapat meningkatkan produktivitas dan inovasi, sehingga perempuan yang terlibat dalam hal ekonomi akan meningkatkan partisipasi tenaga kerja dan tentunya hal ini akan menurunkan angka pengangguran. Dewan juri yang terhormat, pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu hal yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, yang mana permasalahan ekonomi di setiap negara menjadi salah satu hal yang berdimensi yang berkaitan dengan berbagai macam faktor ekonomi. Salah satunya adalah kesetaraan gender. Dewan juri yang terhormat, dari 34 provinsi di Indonesia, mayoritas daerahnya itu mengalami angka kenaikan pertumbuhan ekonomi. Meskipun jika dilihat dari rata-ratanya itu mengalami penurunan, yakni dari 2014 sebesar 5,516% ke tahun 2017 itu sebesar 5,171%. Dewan juri yang terhormat, pada tahun 2014 yang menduduki peringkat pertama tertinggi adalah Provinsi Sulawesi Barat, yang mana angkanya sebesar 8,86%. Kemudian yang menduduki peringkat kedua itu adalah Provinsi Kalimantan Utara sebesar 8,18%. Nah, yang menduduki peringkat ketiga adalah Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 7,54%. Kemudian pada tahun 2017 yang menduduki peringkat pertama tertinggi adalah Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 7,23%, disusul oleh Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 7,14%. Dewan juri yang terhormat, adanya perbedaan angka kenaikan dan penurunan ekonomi di Indonesia ini disebabkan oleh berbagai macam faktor ekonomi. Salah satunya adalah kesetaraan gender, yang mana masyarakat di Indonesia memandang pabrik dan juga domestik itu menjadi hal yang membedakan antara perempuan dan juga laki-laki, yang mana seorang laki-laki itu lebih berperan aktif di bidang aktivitas pabrik, sedangkan seorang perempuan itu lebih berperan di bidang domestik, yang mana itu tidak menghasilkan pendapatan. Contohnya adalah mengurus rumah tangga. Nah, apabila seorang perempuan itu mempunyai akses yang sama dengan seorang laki-laki, baik itu di bidang pendidikan maupun kesempatan cari kerja dan juga dapat berpartisipasi dalam produktivitas ekonomi, maka peran seorang perempuan sendiri itu dapat menambah sumber daya manusia yang siap bekerja dan juga menghasilkan pendapatan. Dewan juri yang terhormat, kesetaraan gender merupakan sebagian dari 17 tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau bisa kita kenal dengan istilah SDGs. Sebagai komitmen global yang berlaku hingga tahun 2030, tujuan yang kelima SDGs ini menyatakan bahwasannya upaya pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan, meliputi beberapa target yang mana salah satunya adalah untuk meningkatkan kesempatan bekerja dan ekonomi bagi perempuan. Indonesia telah berkomitmen untuk meningkatkan kesetaraan gender melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang pengutamaan gender dalam pembangunan nasional. Dalam hal ini, pemerintah telah menginstruksikan terhadap beberapa pejabat negara, yang mana salah satunya adalah gubernur dan bupati atau wali kota, untuk menerapkan pengutamaan gender ini di seluruh wilayah Indonesia.
Tentunya dengan adanya kesetaraan gender ini dapat mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi. Yang mana ketika seluruh anggota masyarakat memiliki akses yang sama pada sumber daya, maka kestabilan sosial akan meningkat. Begitu pula dengan pembangunan berkelanjutan, dengan adanya kesetaraan gender ini juga memberikan hak yang sama kepada perempuan untuk akses bekerja, sehingga dapat membangun masyarakat yang lebih adil dan inklusif. Meningkatkan kesetaraan gender merupakan investasi jangka panjang yang memberikan manfaat signifikan terhadap masyarakat dan ekonomi. Dengan memberikan solusi-solusi yang komprehensif dan berkelanjutan, kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih adil, sejahtera, dan inklusif. Dalam memberikan solusi-solusi masalah ini, tidak lepas juga dari peran pemerintah dan juga masyarakat itu sendiri. Pemerintah memiliki peran untuk menerapkan kebijakan-kebijakan afirmatif yang mendukung partisipasi perempuan dalam hal ekonomi. Kemudian, pemerintah juga memiliki peran untuk menegakkan hukum dalam rangka melindungi hak-hak perempuan dan memberikan sanksi tegas terhadap pelaku kekerasan berbasis gender. Dan juga pemerintah memiliki peran untuk mengalokasikan anggaran cukup untuk program-program yang mendukung kesetaraan gender. Tak hanya itu, masyarakat juga memiliki peran untuk meningkatkan kesadaran melalui kampanye-kampanye yang bertujuan untuk mengubah perspektif masyarakat terkait kesetaraan gender itu sendiri, dan juga melibatkan peran laki-laki dalam meningkatkan kesetaraan gender dan mendukung beberapa organisasi-organisasi yang bergerak untuk memperjuangkan hak-hak perempuan. Dewan juri yang terhormat, tidak terasa waktu telah berlalu begitu lama. Izinkan saya untuk menyampaikan kesimpulan dari berbagai macam argumentasi yang telah disampaikan tadi. Bahwasanya perekonomian global saat ini menuntut kenaikan taraf hidup masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi dan juga pemerataan pendapatan secara adil. Yang mana selain untuk mengurangi angka kemiskinan, juga fokus pada kesetaraan gender yang menjadi tujuan utama dari PBB dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan atau SDGs. Dewan juri yang terhormat, perekonomian global saat ini menuntut kenaikan taraf hidup masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi dan juga pemerataan pendapatan secara adil. Yang mana selain untuk mengurangi angka kemiskinan, ini juga fokus pada kesetaraan gender yang menjadi tujuan utama dari PBB dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan atau SDGs. Dewan juri yang terhormat, kesetaraan gender mempunyai dampak yang sangat positif dalam pertumbuhan ekonomi dan juga peran perempuan untuk meningkatkan produktivitas. Dewan juri yang terhormat, pertumbuhan ekonomi berhubungan dengan faktor gender. Dan dari 34 provinsi di Indonesia, mayoritasnya mengalami kenaikan angka pertumbuhan ekonomi meskipun dilihat dari rata-ratanya itu mengalami penurunan antara 2014 dan 2017. Dewan juri yang terhormat, akses yang sama yang dimiliki oleh seorang perempuan itu dapat mendukung produktivitas ekonomi. Dewan juri yang terhormat, kesetaraan gender merupakan komitmen dari SDGs untuk pembangunan yang berkelanjutan, yang mana targetnya adalah untuk pertumbuhan ekonomi dan juga berikan kesempatan kepada perempuan untuk berperan di bidang publik. Dewan juri yang terhormat, seharusnya masyarakat dan juga pemerintah itu terbuka dan juga mendukung dengan adanya perubahan ini untuk mengurangi ketimpangan gender. Sekian penyampaian argumentasi dari kami. Apabila ada kesalahan dalam perkataan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.